Oke, halo semuanya, kembali lagi bersama Billy di sini. Kali ini gue mau bahas salah satu smartphone yang masih menjadi favorit banyak orang di tahun ini karena juga baru di launching ya. Dan meskipun mungkin hype-nya sudah turun karena acara launching dari saudaranya sendiri, tapi menurut gue HP ini masih cukup relevan dan masih sangat recommended buat dibeli sekarang atau di tahun ini. Yaitu adalah ini, Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Smartphone yang punya garis desain baru, terus juga spesifikasi yang baru, dan hampir segalanya itu di-upgrade dari Redmi Note sebelumnya atau seri sebelumnya. Mungkin kita mulai dulu dari highlight sedikit tentang seri Redmi Note ya di Indonesia. Karena seri Redmi Note di Indonesia ini cukup menjadi andalan dari Xiaomi untuk dijual di Indonesia. Dari keseluruhan smartphone Xiaomi yang ada di Indonesia, Redmi Note ini salah satu varian yang paling favorit atau paling banyak diburu oleh para Mi fans dan juga para pengguna di Indonesia. Dan memang hal itu disebabkan karena banyak faktor selain price to specification atau price to performance yang sangat baik. Redmi Note series ini memberikan satu pilihan baru dan pilihan yang segar di segmen harganya. Tidak terkecuali dari HP ini adalah Redmi Note 10 Pro yang versi 128GB. Jadi harganya lebih mahal sedikit dari yang versi 64GB karena dia ada dua varian ya. Ada yang 64GB yang harganya 3,5 juta dan juga ada yang varian 128GB itu harganya 3,899 atau 3,9 juta. Kalau kalian mungkin dalam beberapa kesempatan Xiaomi suka promo, mungkin harganya bisa turun sekitar 100 ribuan ya. Jadi 3,8 lah atau 3,4 untuk yang 64GB. Nah, tadi kalau soal harga udah dibahas, sekarang soal HP-nya. Secara umum, ini merupakan upgrade yang sangat berasa buat gue. Karena dulu gue juga pernah pakai Redmi Note 8 Pro, terus juga gue pernah pakai Redmi Note 9 Pro, dan sekarang gue pakai Redmi Note 10 Pro. Jadi gue cukup mengikuti perkembangan seri Redmi Note ini. Dan makanya yang kali ini berasa banget karena hampir semuanya baru. Oke, mungkin yang pertama kita mulai dulu dari sisi desainnya. Yang paling terlihat dari bagian belakangnya sini adalah housing kameranya yang tampilannya baru. Mungkin agak sedikit menyerupai seri Mi 11 ya, yang flagship ya Xiaomi yang baru di launching di tahun ini juga. Tapi dia agak sedikit mengkotak. Jadi kalau Mi 11 itu kan dia cenderung membulat, tapi ini agak sedikit mengkotak meskipun nggak kotak yang kaku banget, tetap pinggirannya ada membulat ya. Dan desain kamera seperti ini kameranya ada 4 BTW, salah satu andalan dari fitur HP ini juga. Dan kalau ngomongin balik lagi soal desainnya, desain kameranya menurut gue cukup menarik karena dia ada ring berwarna kayak silver gitu untuk varian yang warna grey ini. Gue sangat setuju dengan desain seperti ini karena kalau kalian lihat secara line up ya, desain HP Xiaomi yang di launching di tahun 2021 ini secara garis desain mulai mirip-mirip. Artinya mungkin ini sebuah identity yang lagi dibangun secara desain ya, jadi desain identity-nya Xiaomi. Dan gua sejujurnya suka, dan ini sangat berbeda dari varian Redmi Note 9 Pro yang dulu kameranya di tengah walaupun kotak juga, tapi kotaknya pada saat gue lihat HP ini jadi kayak kelihatan jadul banget gitu atau jelek banget ya. Dan sekarang kelihatan lebih manis, dan apalagi ini juga bumpnya dia double gitu ya. Yang satu kaca di tengahnya ini ada tulisan ultra premium, gue juga gak tahu kenapa, tapi ya udahlah ya. Terus ada flashnya juga, dan di atasnya lagi ada tumpukan lagi. Jadi ada dua tumpukan, di atasnya tumpukan lagi yang itu kamera. Dan secara desain di bagian belakang juga cukup menarik meskipun ini bahannya glossy. Secara informasi yang gue dapat sih ini bahannya sudah Corning Gorilla Glass ya, kalau nggak salah Gorilla Glass 5. Tapi bahannya glossy jadi sangat mudah terkena sidik jari. Jadi bahkan kalau misalnya kalian unboxing pun ini langsung nempel sidik jari kalian. Dan di bagian samping-samping ini juga mungkin bahannya masih plastik ya, tapi ini cukup solid. Di sisi atas ini dia ada infrared blaster, terus ada microphone ya, secondary microphone. Lalu juga ada speaker. Nah ini yang menarik nih, nanti gue bahas juga. Ini ada dual speaker, tapi posisi speakernya bukan di earpiece tapi di bagian atas smartphone-nya. Dia ada 3 lubang gitu. Lalu sebelahnya lagi ada headphone jack. Di bagian bawahnya ada primary microphone, lalu juga ada port USB Type-C, dan juga ada speaker yang satu lagi di bagian bawah. Dan di bagian kanan ada volume button, dan juga ada power button yang sekaligus menjadi fingerprint sensor di samping. Nanti gue bahas juga tentang fingerprint sensornya. Jadi secara desain baik di belakang maupun di depan menurut gue salah satu upgrade yang cukup menarik. Dan kalau misalnya kita putar ke depan, ini kameranya memiliki mekanisme punch hole sama seperti di Redmi Note 9 Pro. Tapi bedanya sekarang sudah pakai layar AMOLED. Karena dulu di video Redmi Note 9 Pro itu gue bahas ya, kalau bleeding kayak bleeding gitu di bagian kameranya karena potongan di layar IPS itu menyebabkan kayak ada kayak pudar gitu warnanya, kayak ada
warna hitam di sekitar kamera depannya sekarang udah nggak ada karena layarnya sudah pakai Super AMOLED. Layar Super AMOLED ini waktu di review Redmi Note 9 Pro kemarin sempat gue bahas juga ya, gue prediksi kayaknya Xiaomi nggak bakalan kasih layar Super AMOLED. Tapi kalau dikasih ini menarik banget dan ternyata dikasih loh. Jadi ini menurut gue satu highlight yang paling menjadi nomor satu kali highlightnya ya di upgrade di Redmi Note 10 Pro ini adalah dari sisi layar, karena layar sudah pakai Super AMOLED yang mana secara kecerahan, secara kehematan daya dan juga secara warna jelas ini menjadi satu upgrade dan menjadi salah satu layar yang banyak dipakai di HP-HP flagship ya, jenis Super AMOLED ini. Dan ini upgrade yang sangat terasa bagi para pengguna Redmi Note. Bahkan HP ini secara layar sudah mendukung HDR10. Jadi sudah support konten-konten HDR baik itu di Netflix ataupun di YouTube. Dan di harga segini, di harga 3 jutaan, menurut gue ini salah satu fitur yang powerful ya yang ada di sebuah smartphone mid-range ya. Apalagi ini merupakan smartphone yang bisa dibilang apa ya, banyak pembelinya walaupun layarnya mungkin nggak AMOLED gitu. Tapi ketika ditambah layar Super AMOLED ini tentu akan menjadi daya tarik bagi orang-orang yang mungkin sebelumnya belum pakai Xiaomi. Dan resolusi of course sudah Full HD Plus lebih tepatnya, jadi nggak ada masalah, tetap tajam. Dan mungkin kalau di-compare sedikit tentang layar Super AMOLED, gue sempat compare juga kemarin, gue post di Instagram gue, ada beberapa HP juga gue tumpuk jadi 3 gitu. Gue bandingkan layar Super AMOLED dengan beberapa smartphone lain. Mungkin secara akurasi dan lain sebagainya mungkin mirip ya dengan smartphone lain, nggak beda jauh lah. Ada perbedaan sedikit, kita bisa notice tapi sedikit. Setelah gue lihat-lihat lagi, ternyata memang brightness peak-nya ini lebih tinggi Redmi Note 10 Pro daripada HP-HP lain yang pakai Super AMOLED. Jadi kelihatan kalau misalnya kita foto di kamera, dia warna itu kayak wash out gitu, kayak apa istilahnya ya, kayak terlalu silau. Nah mungkin itu karena kamera nangkap ya, tapi kalau di mata ini jelas terlihat lebih terang. Bukan terlihat lebih bagus secara warna, tapi lebih terang gitu loh. Nah, poin itu menjadi salah satu kelebihan di satu sisi, tapi di satu sisi yang lain mungkin orang nggak terlalu mentingin juga brightness. Tapi kalau dia punya kecerahan yang tinggi atau peak brightness yang tinggi, ini sih dibilangnya 1200 nits ya. Tentu ini akan membuat smartphone ini bisa dipakai dengan nyaman meskipun dalam keadaan outdoor yang silau gitu ya, banyak cahaya matahari. Dan yang menariknya lagi kalau ngomongin soal layar, jangan lupa kalau layar ini sudah menggunakan refresh rate 120 Hz. Jadi kesimpulannya, layarnya ini sudah memiliki fitur yang menurut gue sangat cukup untuk dipakai dalam jangka waktu yang panjang karena sudah Super AMOLED yang pertama, yang kedua peak brightness yang tinggi, jadi cukup terang dipakai di siang hari, dan juga refresh rate 120 Hz ditambah lagi, ini bonusnya ditambah lagi HDR10. Menurut gue ini udah layar yang di harga 3 jutaan ya. Ini kita ngomongin konteks harga 3 jutaan ya, bukan layar di sebuah smartphone, tapi layar di sebuah smartphone yang harganya 3 jutaan. Ini udah luber-luber, udah tumpe-tumpe lah istilahnya. Jadi dari sisi layar ini gue sangat impressed dengan apa yang ditawarkan dari smartphone ini. Oke, lanjut kita bahas soal softwarenya. MIUI 12 di atas Android 11. Ini sudah tipikal Xiaomi, nggak akan pernah diganti pakai Android pure atau stok Android ya, pasti pakai MIUI. Jadi secara umum buat kalian yang mungkin sudah familiar dengan MIUI, mungkin kalian nggak masalah, tapi buat orang-orang yang tidak familiar mungkin akan kesulitan karena MIUI ini memiliki settingan yang kompleks ya, dan pengaturan default yang cukup banyak dan beragam, sehingga untuk sebagian orang yang mungkin tidak terbiasa untuk melakukan pengaturan di awal untuk baterai save atau untuk notifikasi, mungkin ini harus ada penyesuaian dan harus googling lagi. Termasuk gua yang pada awalnya nggak nyadar notifikasi yang terlambat atau notifikasi yang baru masuk pada saat kita nyalakan HP-nya. Jadi itu ada pengaturan-pengaturan tertentu yang harus dilakukan, yang mungkin bagi sebagian kalangan ya merasa itu enak karena kita bisa adjust manapun yang mau kita setting. Tapi di satu sisi untuk pengguna-pengguna yang biasa tinggal pakai aja, itu tentu akan harus merasa ada learning curve lagi, di mana dia harus pelajari lagi. Tapi once itu sudah dilewati atau kita sudah tahu settingannya, ya tentu ini akan menjadi
settingan yang sudah sesuai sama kemauan kita. Jadi nggak ada isu yang berat banget menurut gue di MIUI ini. Jadi kalau bisa gue simpulkan, softwarenya ini atau MIUI ini cocok-cocokan lah sama orang ya. Ada beberapa orang yang cocok, ada juga yang tidak cocok. Tapi kalau yang nggak cocok bukan berarti nggak cocok selamanya gitu, bisa diusahakan lah istilahnya gitu ya. Untuk performa MIUI ini juga termasuk cepat dan responsif, disupport dengan layar 120 Hz. Ini tentu menjadi pengalaman yang luar biasa. Ditambah lagi ada beberapa highlight juga dari sisi prosesor, dan kita masuk sekarang pembahasan ke hardware, di mana chipset yang digunakan di HP ini baru tapi nggak baru-baru banget. Jadi istilahnya beda lah. Ini bukan pakai Snapdragon 720G lagi karena ini sekarang sudah pakai Snapdragon 732G, dan secara spesifikasi memang terlihat lebih tinggi angkanya. Tapi memang ini secara umum memiliki performance yang tidak terlalu jauh banget bedanya sama 720G. Jadi masih dalam batas 720G yang sedikit upgrade lah secara performance. Dan untuk gaming segala macam masih cukup aman. Gue tidak merasakan isu berarti karena yang ada di otak gue beli HP harga 3 jutaan. Jadi gue gak expect terlalu tinggi untuk performance. Tapi untuk beberapa game yang biasa kita mainkan seperti PUBG atau CODM atau Mobile Legends, ini masih sangat capable untuk melakukan, tinggal diatur settingannya sesuai dengan kemauan yang kita mau. Dan jangan di rata kanan. Kalau mau di rata kanan boleh aja, cuman gue sih gak pernah dari dulu, mau HP gue ROG sekalipun gue gak pernah rata kanan. Jadi selalu gue sesuaikan dengan keinginan gue supaya terlihat lebih smooth lah gamenya ya. Itu kalau soal performance. Sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin jadi salah satu hal yang bikin penasaran, yaitu kamera. Nah, untuk hasil kamera, surprisingly, gue sebenarnya waktu gue ambil foto beberapa kali dari HP ini, gue liat, wih, warnanya gonjreng banget nih, kok kayak tipikal Samsung gitu ya. Ternyata karena ini layar pakai Super AMOLED, jadi warnanya cukup gonjreng. Dan pada saat gue lihat di HP-nya, itu terlihat sangat bagus ya, warnanya tuh cerah gitu loh, warnanya tuh terang. Terus jadi saturasinya tinggi karena memang tipikal layar Super AMOLED ya, apalagi di setting kalau misalnya bukan yang natural, yang vivid. Gue kira itu hasil kamera beneran, yang ternyata karena layarnya. Dan kalau gue pindahin ke laptop, hasil kameranya ini ternyata hasilnya malah warnanya natural, bukan yang saturated, highly saturated gitu ya. Ini gue suka karena gue bisa edit lagi dan nanti bisa gue atur lagi. Mungkin ini selera ya kalau ngomongin soal hasil warna ya. Tapi gue lebih suka hasil foto yang lebih flat seperti ini. Bukan lebih flat sih, mungkin bisa dibilang lebih normal lah, lebih real lah hasilnya gitu. Nggak terlalu di warna itu nggak terlalu di setting, nggak terlalu di tune yang terlalu tinggi. Jadi secara penggunaan, gue kalau mau foto-foto gue bisa edit dulu dikit, gue kasih tambahan elemen-elemen editing, baru nanti bisa gue post. Dan ini selera, lagi-lagi gue bilang, jadi tergantung menurut kalian gimana. Dan hasil-hasil fotonya juga kalian bisa lihat di sini bagus menurut gue. Secara detail, secara dynamic range ini sudah cukup balance. Meskipun menurut gue secara konsistensi ini masih kurang konsisten ya hasilnya ya. Kadang dengan level cahaya yang sama, kondisi yang sama, environment yang sama, itu hasil bisa berubah. Dan itu bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya ada fitur AI di sini. Jadi terserah aja kalian pilih AI-nya mau dinyalain atau dimatiin. Gue sih selalu dinyalain supaya ada enhancement sedikit lah dari hasil fotonya ya. Dan itu kalau soal kamera. Begitupun juga kalau misalnya soal video. Ini videonya masih sangat bagus, gue suka dan stabil. Gue salut sama kamera dari HP ini. Jadi secara foto dia bagus dan secara video dia bagus. Gue gak ada keluhan sama sekali. Bahkan ini gue juga udah tes sambil jalan kaki. Dan silakan kalian coba lihat juga videonya. Oke, ini adalah hasil perekaman video menggunakan Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Untuk di resolusi 1080 Full HD ya, 30 fps. Ini gue dari tadi sambil jalan kaki. Jadi sekalian ngecek juga kestabilannya kayak gimana. Ini gue pegangan juga cuma pakai tangan aja. Dan hasilnya seperti ini. Audionya juga kalian bisa dengar ini dari mikrofon bawaannya. Harusnya sih stabil ya. Ini sih harusnya stabil. Soalnya di viewfinder ini kelihatannya stabil, tapi nanti dicek lah gimana. Untuk fokus lumayan cepat. Ini termasuk yang sangat cepat ya untuk fokusnya. Dan dia belakangnya langsung ngeblur gitu. Mantap. Oke, ini hasil perekaman videonya kira-kira seperti ini. Silakan komentar menurut kalian gimana hasilnya. Menurut gue sih ini udah jauh lebih stabil dan jauh lebih bagus ya daripada seri-seri sebelumnya ya. Dan ini warnanya kayak keluar banget nih di layar nih. Gue gak tahu nih apakah karena faktor layar Super AMOLED, tapi emang
Dari hasil gambarnya ini kelihatan warnanya keluar banget gitu. Oke. Nah, terakhir ada beberapa hal lagi yang mau gue bahas. Yang pertama soal baterai life. Baterai life sangat irit, bagus sekali performance-nya. Ini optimisasinya nggak hanya dari kapasitasnya yang cukup besar ya, 5000-an mAh, tapi juga dari optimisasi MIUI yang cukup strict terhadap background activities yang ada di HP ini. Jadi secara baterai life ini sangat bagus. Gue bisa mendapatkan, let's say bisa sampai jam 5 sore lah, atau jam 6 sore ya, 5 sampai 6 sore untuk pemakaian yang cukup berat. Dan itu menurut gue menjadi salah satu highlight juga karena kapasitas baterai yang cukup besar. Dan kita juga dapat charger sebesar 33 watt untuk ngecharge HP ini. Jadi udah fast charging, udah lumayan. Lalu kalau soal hal yang lainnya, ini kita lihat ada speaker yang dual speaker yang performanya sangat menggelegar. Meskipun secara clarity tidak sebagus HP lain yang punya dual speaker lain ya, tapi secara power ini lumayan kenceng. Jadi buat kalian yang sering nonton film-film action atau film-film yang menghasilkan suara yang besar gitu, ini sangat cocok. You like that, huh? Nice ride. Thanks. How much? Excuse me? How much for the car? She's not for sale. Dan juga kalau ngomongin soal fitur lain seperti NFC, of course ini sudah ada. Dan juga ada infrared blaster juga. HP ini kan dari dulu Xiaomi ya mengandalkan itu. Dan headphone jack of course masih ada. Gue harus sebutin juga. Untuk hal lainnya kayak misalnya fingerprint sensor ini di samping posisinya, meskipun layarnya AMOLED, mungkin ini untuk mengurangi cost ya. Makanya fingerprintnya di samping bukan di dalam layar, meskipun sudah support harusnya karena layar support AMOLED. Dan keuntungannya banyak sebenarnya ya. Mungkin gue udah sering bahas juga kalau fingerprint di samping. Tapi secara umum fingerprint di samping ini memiliki performance yang cepat karena dia optical ya. Jadi langsung pada saat kita tekan itu dia langsung unlock. Tapi posisi fingerprint di samping ini agak berbeda dari HP lain karena dia bukan yang cekung ke dalam gitu loh. Jadi kita bisa tahu posisinya lebih enak. Jadi dia kayak tombol biasa, kayak rata gitu loh sama bodinya. Dan itu mungkin pada awalnya butuh penyesuaian ya. Tapi karena gue beli case yang kayak gini nih, jadi cekung gitu dia. Kalau dipakein casing itu dia kerasa lebih mantep karena posisinya dia agak mencekung di casingnya. Jadi bisa dengan sangat mudah mendetek di mana posisi fingerprint. Dan menurut gue posisi fingerprintnya juga sudah cukup ergonomis, tidak terlalu ke bawah dan juga tidak terlalu ke atas. Jadi kesimpulannya, gue sudah pakai seri Redmi Note itu dari beberapa tahun terakhir ya, dan gue selalu ikutin. Jadi ini menurut gue HP ini adalah upgrade yang paling kerasa, terutama di layarnya yang tadi gue sebutin. Dia udah Super AMOLED, terus udah HDR10, udah 120Hz, terus peak brightness-nya 1200 nits. Itu menurut gue udah sangat powerful di harga 3 jutaan. Gue gak akan komplain soal itu. Dan juga ini ada sertifikasi IP53 ya, jadi ada tahan percikan air dan debu. Jadi ini lumayan, meskipun bukan IP67, tapi di harga 3 jutaan udah dikasih satu sertifikasi ketahanan seperti ini menurut gue udah oke. Dan satu hal terakhir yang sebelum gue tutup video ini adalah dari sisi haptic feedback ya. Dia kayak kasih getaran-getaran atau ketukan-ketukan kecil ketika kita berinteraksi dengan HP ini. Mulai dari unlock fingerprint, terus juga swipe down notification, terus pada saat ngetik itu pas kita aktifin haptic feedbacknya atau vibrationnya itu kerasanya enak banget. Pokoknya ini harus dipegang lah. Jadi kalau kalian nanti mau ngerasain vibration motornya seperti apa, kalian ke Mi Store, kalian cobain ngetik atau cobain berinteraksi. Nanti ada beberapa getaran-getaran yang ketukan-ketukan kecil yang bikin sensasi kerasa HP mahal. Jadi seperti itu. Dan mungkin itu aja untuk video pembahasan gue dari Redmi Note 10 Pro ini setelah gue pakai kurang lebih selama sebulan. Dan kalau misalnya kalian suka dengan video ini, silahkan di like. Jangan lupa di komen juga kira-kira pendapat kalian apa tentang HP ini. Atau kalian juga udah pakai mungkin. Silahkan tuliskan di bawah gimana pengalaman kalian. Dan ya, terima kasih sudah menonton video ini. Dan sampai bertemu lagi ya.